Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua teman-teman? Semoga sehat selalu ya guys ya. Pada hari ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Jinro Game yang rilis di tahun 2013. Oke, dan tanpa berbasa-basi lagi, mari kita menuju ke intinya. Di awal cerita, ada seorang siswi SMA yang sedang sibuk memainkan HP di dalam perpustakaan. Di tengah jalan menuju pulang, ia bersama sahabatnya melihat ada beberapa bocah yang sedang mempermainkan hewan. Saat ditegur, bocah itu berkata bahwa mereka hanya memberi makan hewan tersebut. Merasa kesal dengan tingkah para bocah, sahabatnya pun menampar salah satu dari mereka. クマが死んだら責任取ってくれるんですか？言って愛理が言うんでしょ？ Oh iya, nama siswi yang tadi di perpustakaan adalah Airi. Beberapa jam kemudian, mereka berdua sangat kebingungan ketika baru terbangun dan melihat ada beberapa orang juga di sana yang baru bangun bersamaan dengan mereka. Di situ semua orang di dalam gedung tersebut sama sekali tak mengerti tentang apa yang sekarang terjadi. Ketika salah satu dari mereka menyalakan TV lalu membacakan yang tertulis, beberapa dari mereka ada yang tak percaya bahwa kini mereka sedang memainkan sebuah game yang disebut Jinro Game. Setelah mendengar semua penjelasan mengenai game tersebut, yang inti dari game ini ialah mereka harus saling bunuh hingga permainan selesai dan berhasil memenangkannya. Apabila mereka enggan membunuh satu sama lain, sesuai petunjuk yang telah diberitahukan sebelumnya, maka semua peserta akan dieksekusi langsung di tempat. 他人の役柄カードを見たり殺せなかった場合役柄カード Mendengar peraturan aneh itu, sahabat Airi sama sekali tak percaya sedikit pun. Ia lalu coba keluar gedung. Namun betapa terkejutnya mereka semua ketika melihat sahabat Airi itu tiba-tiba tewas akibat darah yang bercucuran di lehernya. Melihat kejadian tadi, mereka pun tersadar bahwa di leher mereka terdapat sebuah alat yang bisa mematikan mereka kapan saja apabila melanggar aturan permainan Jinro Game. Habis itu, mereka mulai pasrah dan coba untuk memainkan peran masing-masing yang telah diberikan di dalam game. Mereka juga menelusuri setiap ruangan yang ada di gedung tersebut guna mengetahui apa saja yang ada di situ. Saat yang lain sedang sibuk dengan itu, Airi hanya terus membersihkan darah mayat sahabatnya. Agar gedung tetap terlihat steril, para peserta yang lain sepakat untuk menggendong mayat sahabat Airi keluar gedung. Lihatlah betapa sedihnya dia saat itu ya guys ya. Melihat Airi yang terus saja menemani mayat sahabatnya di depan pintu keluar gedung, salah satu peserta pun mendapat sebuah ide. Kemudian mengajak mereka semua berkumpul demi membahas tentang cara agar bisa keluar dari game ini. Nama peserta itu adalah Seiichiro.
Saat berkumpul, mereka memperkenalkan diri satu persatu. Di situ juga, Airi mengeluarkan emosinya dengan berkata bahwa mana bisa manusia begitu mudah membunuh manusia yang lain. 交流がありました。想像とすることさえほとんどできないんだそうです。都立早蕨高校の2年生です。 Di setiap malam, tepatnya pukul 8, para peserta diwajibkan untuk berkumpul kembali di aula yang telah disiapkan, guna berdiskusi tentang siapa salah satu dari peserta yang akan mereka pilih untuk segera dibunuh. Setelah berdiskusi panjang lebar, akhirnya satu orang tersebut berhasil terpilih. Lihatlah betapa ketakutannya peserta yang terpilih itu ketika menunggu kematiannya. Dan lihat juga betapa tegangnya para peserta lain yang hendak membunuh. Omae, kaardo game no pro. Sehabis membunuh peserta yang terpilih tadi, TV di aula tiba-tiba menyala dan memberitahu bahwa saat jam 12 hingga 6 pagi, para peserta dilarang keluar kamar. Sementara peserta yang mendapatkan peran Jinro atau pembunuh akan memasuki salah satu kamar untuk membunuh satu orang peserta lainnya. Mendapat pemberitahuan tersebut membuat mereka kembali ketakutan ya guys ya. 預言者は毎晩誰か思ったんです。 Sebelum kembali ke kamar masing-masing, mereka semua masih sempat saling berdiskusi tentang siapa sebenarnya peserta yang mendapatkan peran pembunuh di dalam game ini. Karena apabila orang yang berperan sebagai pembunuh itu berhasil dibunuh lebih dulu, maka permainan akan selesai. Akan tetapi, di situ tak ada satu peserta pun yang hendak mengaku dapat peran tersebut, akibat takut terpilih dan dibunuh nanti saat pemilihan di setiap jam 8 malam tentunya. 犯人に殺し合いさせられてるだけだ。人狼とか村人一人で殺せないんじゃないかなって。 Besoknya di pagi hari, mereka melihat ke kamar salah satu peserta yang menjadi korban si pembunuh. Di situ Airi sangat murka ke peserta yang mendapat peran tersebut, walaupun sebenarnya peserta itu juga sama sekali tak ingin melakukan pembunuhan. Namun apabila orang yang mendapat peran pembunuh itu tak melakukan tugasnya di malam hari, maka semua peserta juga akan langsung dieksekusi. あいつ人狼かも。お前だってひでえ顔してるよ。そんな犯人の狂った世界で踊らされてる自分が恥ずかしいです。 Seperti biasa, jika ada peserta yang mati, demi sterilnya gedung permainan, Airi beserta beberapa orang yang lain membawa mayat korban keluar gedung. Habis itu, ia mengembalikan selimut yang dipinjam sebelumnya ke salah satu peserta pria. Si pria itu bahkan sempat memberi beberapa kata penyemangat ke Airi. いつだったら布団が作れるんですよ。 ああいうのやめろよ。 Peserta pria tersebut bernama Tomohiro. Jam 8 malam pun kembali terulang. Dan sekarang ini para peserta berkumpul di aula untuk memilih siapa yang dicurigai sebagai Jinro atau si pembunuh. Namun seperti biasa, mereka terus saja saling menuduh karena tak ada peserta yang ingin mengaku. Oh iya, ternyata ada 2 orang dari para peserta yang mendapatkan peran sebagai Jinro ya guys ya. Di akhir perdebatan hebat mereka, Seiichiro pun terpilih sebagai peserta yang hendak dibunuh. 答えられるもんなら答えてみろ。マリアさんが人狼です。
Keesokan di jam 8 malam berikutnya, dengan sangat tak terduga, ada salah satu dari mereka yang mengakui peran Jinro-nya. Bahkan dia berkata bahwa dirinya sudah pernah memainkan game ini sebelumnya. Dengan kata lain, ini adalah permainan yang telah ia mainkan sebanyak 2 kali. Di situ wanita tersebut juga mengungkapkan kebenaran, yang dimana walaupun kita memenangkan game ini, selanjutnya kita masih akan tetap dimainkan kembali ke dalam permainan, tapi dengan peserta yang berbeda. Setelah penjelasan wanita itu selesai, ia pun akhirnya dibunuh. これ2回目なの。預言者だと嘘をついて Pada akhirnya, tersisa 1 orang Jinro lagi di antara 3 orang peserta yang tersisa. Akibat wajahnya babak belur setelah membunuh korbannya semalam, Tomohiro pun tak bisa mengelak lagi bahwa dirinya bukanlah Jinro. Menyadari itu, sambil menangis terseduh-seduh, ia terus meminta maaf ke para peserta yang tersisa, khususnya kepada Airi, yang merupakan teman dekat dia selama game berlangsung. 謝っても済むことじゃないんだけど犯人誰なんだろう Tak ingin membuang waktu lebih lama lagi. Tanpa menunggu malam tiba, tepatnya di saat jam pemilihan siapa peserta yang akan dibunuh, Tomohiro memutuskan untuk berlari sekencang mungkin keluar gedung permainan dan tewas di tengah perjalanan akibat darah yang terus mengalir di lehernya. Setelah matinya kedua pemeran Jinro, Airi beserta 1 orang lainnya pun berhasil memenangkan game tersebut. Oke, cukup sampai sini rangkuman dari sebuah film yang berjudul Jinro Game. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe juga bagi yang belum. Thank you so much guys for watching and I'll see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.